Oke, kembali lagi di Ambro Garage. Ini Ambro ngasih tips penghematan untuk masalah ini kursor mouse ini. Biasanya kita jumpai dia bergetar, tidak stabil. Ini kursor mouse ini bergetar, tidak stabil saat charger ditancap atau dikoneksikan. Ini kemarin laptop ini laptop tua ya, Aspir One 756. Nah, dia kalau dipasang chargernya, mouse ini bergetar, tidak stabil. Mau kita klik 2 kali dia lari-lari. Jadi mouse ini kursor ini lari-lari. Nah, ini mau kita klik 2 kali gini. Nah, kita klik 2 kali ini dia lari-lari, susah. Nah, ini belum saya tancap mouse. Nah, boleh di sini masih belum ada mouse. Masih belum ada charger maksudnya. Sorry. Nah, jadi tidak normal. Nah, sekarang saya tancap chargernya ini karena dia asar lama. Sampai teman yang teknisi bilang ini charger palsu katanya. Ya oke lah, nama barang lama kan kita tidak tahu sejarahnya, sudah lupa ini charger asli atau palsu. Nah, sekarang sudah ditancap. Nih, lihat nih kan. Nah, tandanya sudah ada tanda charger di situ. Nah, sekarang dia sudah stabil dia nih, tidak masalah udah. Klik mana saja bisa, tidak lari-lari. Nah, apa yang dilakukan? Teorinya biasanya kalau lari-lari ini, kenapa dibilang tidak asli chargernya? Karena arus atau tegangan atau kelistrikan di charger itu tidak bersih. Makanya berbahaya memakai charger yang bajakan. Seperti itu. Jadi memang apa yang kita lakukan? Kita lakukan membuat bukan beli baru charger ya. Memang hampir saja kita beli baru, tapi coba kita kerjakan dulu. Jadi yang kita lakukan, kita berusaha membuat tegangan atau arus yang keluar dari charger itu bersih, sehingga tidak mengacaukan kursor ini untuk liar dia kemana-mana dan sukses. Nah, jadi kita bagi di sini karena dia sukses. Kalau tidak sukses tidak berani kita bagikannya. Ya, baik, ini kita laptopnya kita simpan. Apa yang dilakukan? Ini saya tidak buka lagi chargernya, tapi yang percaya silakan. Nah, itu sampai rusak itu kan, sampai perlu dilem. Jadi kalau yang udah berpengalaman, mungkin dia buka ini, pernah saya jumpai dia digergaji. Sini gergaji pakai gergaji besi, digergaji, potong sampai dia bisa dibuka. Karena ini susah memang, dia orang buatnya memang sudah permanen di situ. Jadi kalau kita pakai congkel itu hancur dia kayak ini. Nah, jadi digergaji, nanti pas sudah selesai baru dipasang lagi dan dilem, tetap dilem. Pakai lem besi atau lem Korea. Nah, ini saya tidak buka karena udah terlanjur dilem. Tapi sempat saya ingat untuk berbagi karena saya cari di YouTube-nya pun mereka malah menyarankan beli charger baru. Nah, jadi pas saya coba
membuat dia lebih bersih tegangan atau arusnya, dan sukses. Kursornya tidak lari-lari. Nah, jadi itu apa yang diganti. Nanti PCB-nya, anggaplah ini PCB ya, ini charger yang jenis lain. Nah, jenis lain. Dia chargernya anggaplah mirip seperti ini. Nanti di ujung, kalau kami belajar elektro dulu, biasanya kalau regulator atau pembuat tegangan DC itu di ujung kami pasang elko minimal itu 1000 UF. Untuk 12 volt itu kami pakai 1000 UF biasanya. Terserah lah kalau yang lain mau pakai yang berapa. Dan voltasenya kita sesuaikan dengan kebutuhan dari regulator tersebut, atau trafo tersebut, atau apalah adaptor tersebut. Kalau ini dia sekitar 20 volt, kan 19 volt kan kalau laptop. Nah, sekitar 20 volt, berarti tegangan yang dipakai untuk elko itu harus di atasnya 25, 35, 50 voltnya. Dan faradnya biasa kita pakai 1000. Saya lupa mana yang saya ganti kemarin. Saya buang kemana itu. Saya cari-cari tidak ketemu yang saya ganti. Bentuknya seperti ini. Nah, bentuknya seperti ini. Ini punya ini punya charger KW handphone. Ini rusak ini. Nah, itu tanda rusaknya gelembung. Barang ini normalnya kalau rusak gelembung, tapi untuk charger laptop ini dia tidak gelembung karena dia tidak rusak sebenarnya, cuma kerjanya dia sudah tidak bagus, dia tidak bersih untuk menetralkan arus DC tersebut. Nah, jadi saya coba itu, kalau tidak salah dia ukurannya 25 volt 470 mikrofarad UF 470 UF. Nah, kalau ini 2,2 UF. Jadi saya ganti yang 470 UF dengan 1000 UF. Nah, dan tegangannya yang kebetulan saya ada elko-nya itu yang 35 volt. 35 volt tidak masalah. Karena dia tegangan ini 19 volt, jadi kita sediakan elko itu harus di atasnya 25, 35, 50 boleh. Nah, tapi UF-nya itu kalau bisa, kalau yang aslinya 470 UF, saya pakai yang 1000 UF. Semakin besar sebenarnya semakin bagus, cuma bentuk elko-nya jadi lebih besar dan tidak muat di sini. Untuk 1000 UF dia lebih besar dari ini, sudah hampir mentok ke badannya. Nah, tapi masih bisa dimasukkan dengan dimaksimalkan kakinya masuk ke lubang PCB. Nah, jadi itu. Nah, jadi saya tukar yang elko itu dengan yang 1000 UF 35 volt. Ya. Di mana letaknya? Letaknya karena kita mau membersihkan, jadi kita membersihkan yang di akhir. Jadi sudah mau keluar di tegangan keluar ke laptop, di situ yang kita pasang. Sebenarnya tanpa mencabut barang yang lama, membuang barang yang lama, bisa kita pasang di luar ini. Yang minus ke minus sesuai dengan elko. Elko itu kalau ada lambang garis di sebelah kakinya ini, ya sebelah garis ini ada lambang putih, kadang-kadang ada ini warna emas, ada kadang-kadang warna perak. Garis ini berarti dia menandakan ini minnya. Jadi min ini harus ke minnya jalur adaptor ini. Nah, atau jalur ininya, jalur pinggir ini min. Nah, jadi harus sama dengan jalur ini. Plusnya yang di dalam. Jadi min ke min, plus ke plus. Jadi semacam membersihkan jalur yang akan keluar. Sebenarnya kita bisa pasang tanpa harus melepas mengganti yang lama. Nah, tapi kita tidak bisa pasang di luar karena ini kan dibuat memang udah sekecil mungkin. Jadi tidak mungkin kita tambahkan alat di sini, dia tidak muat di sini.
Jadi mau tidak mau kita cabut yang lama, kita masukkan dengan yang baru yang kita ganti dengan UF-nya yang lebih besar. Dan pastikan UF besar dan barangnya bagus. Karena kalau barangnya jelek juga tidak bersih dia menyaring dari tegangan dan arus yang akan ke laptop. Nah, seperti itu. Itu yang taksiran saya itu yang membuat kursor ini bergerak tidak stabil saat kita mau klik atau kita geser-geser. Jadi pas sudah diganti, alhamdulillah memang jadi tidak error lagi kursornya. Karena dia sukses, jadi kita bagikanlah cara ini ke teman-teman di dunia internet, YouTube, supaya tidak buru-buru buang charger yang sudah ada. Susahnya di mana? Susahnya kalau kita orang awam, kita tidak punya solder. Dan ini harus menggunakan solder. Untuk mencabutnya pun kita pakai penyedot solder. Bisa tanpa penyedot solder? Bisa. Cukup kita pegang elko-nya untuk ditarik. Nanti lubangnya kita buat pakai solder lagi. Untuk buang timahnya. Bisa, itu bisa. Kebetulan saya alatnya ada semua. Dan yang paling susah memang memotong ini nih. Kita membuka ini karena mereka buat memang sudah mati barangnya. Jadi buka, kalau teman-teman yang sudah profesional itu seperti saya bilang tadi, digergaji dia. Gergaji besi, potong sampai habis, nanti udah kebuka. Ya, baru nanti setelahnya udah selesai dikerjakan baru dilem lagi. Itu agak rapi memang daripada kita ketok-ketok dan segala macam congkel-congkel itu rusak plastiknya. Kayak gini lah. Saya enggak buka lagi, bukan nanti kerja 2 kali buka ini. Sebenarnya bagusnya sih supaya kalian jelas memang ini dibuka lagi. Tapi itulah. Jadi ada elko yang di ujung itu yang diganti. Dia mesti ada elko yang di ujung. Nah, untuk laptop model ini aja nih, untuk charger model ini, elko-nya ada 2 nih yang di ujung. Nah, itu kan ini keluarannya. Nah, ini ada elko 2. Nah, itu ukurannya 25 volt 470 UF itu. Nih. 25 volt 470 UF. Ah, ini yang saya ganti. Ini saya cabut, saya ganti dengan 35 volt 1000 UF. Yang penting yang mana? 35 voltnya penting. Mau 35, 25, 50 boleh, asal jangan lebih rendah dari 20. Nah, terus 470 saya ganti dengan yang 1000. Semakin besar semakin bagus. Cuma kalau diganti dengan yang besar, ininya juga besar jadinya. Jadi ini saya cabut. Seperti inilah 25 volt 470 UF. Saya cabut, saya ganti dengan 1000 UF 25 volt. Kalau di charger ini dia cuma satu ini. Nah, kalau di charger yang model ini dia ada 2. Nah, seperti itu. Persis seperti ini. Kita ganti dengan yang 1000 UF dan kebetulan yang saya punya 35 volt. Nah, sebenarnya kalau udah 5 volt tidak masalah. Dicabut, ganti dengan yang baru. Harganya berapa? Harganya murah itu. Saya lupa sekarang berapa harganya. Barang itu dulu lama sudah saya beli. Sering beli itu. Mungkin 1000 atau 500, 1000 kayaknya. 1000 atau 500 rupiah. Mungkin sekarang 1000 atau 2000. Murah dia. Nah, jadi kita cabut, sedot dulu timahnya kalau ada penyedot. Ya, terus cabut, pasang lagi yang baru. Ingat plus minusnya, tandanya adalah ini. Nah, ini tanda minus. Tanda minus ini ada juga nih di belakangnya tuh. Nah, belakangnya itu ada. Ini tanda minus, berarti kaki minus sebelah sini. Sesuaikan yang minus dengan plus, lihat alurnya ini. Nah, di sini belah sini minus, berarti ini minus untuk keluaran ke laptop, ini plusnya. Nah, itu. Elko ini fungsinya untuk membersihkan supaya
kalau kami belajar dulu, supaya tidak ada tegangan AC yang lewat. Nah, itu yang kalau saya salah ingat mungkin boleh komen. Supaya tegangan yang kita searahkan DC kan itu tidak ada tercampur dengan tegangan AC, biar lebih bersih. Semakin besar UF-nya semakin bagus. Nah, cuma UF itu menentukan besarnya barang ini. Semakin besar UF-nya, semakin besar juga barangnya. Susah kita mau masukkan ke sini jadinya. Nggak muat nanti body itu, casingnya. Nah, jadi seperti itu, mungkin jelas. Kalau tidak jelas boleh ditanyakan. Kebetulan tidak saya bongkar karena susah juga kita membongkarnya lagi. Tapi karena sukses jadi saya bagikan. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di komen, nanti saya coba balas dengan lebih jelas. Sayang kalau dibuang, walaupun harganya murah. Saya lihat yang KW itu 85.000 ya. Nah, yang asli saya kurang tahu. Yang asli jelas yang bawaan laptop itulah yang asli. Nah, mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat. Boleh bantu subscribe kalau memang merasa mau membantu kami. Terima kasih.